kita akan ngobrol sama siapa yo Oji tebak. Kamu pasti Aku tahu nggak sih. tahu. Dan para Aku nggak pecinta tahu. Mobile Legends pun pasti tahu. Tuh loh. Siapa? Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu? Aku enggak, Kayaknya bener bentar deh, lagi aku bakal penasaran, keluar deh. aku Yuk. pengen lihat. Udah Iya. aku lihat videonya deh. Yuk. Udah lihat Cus. videonya. Oke. Cus. Woi, analisis ini konten yang bikin pala gue meledak aja ya. Tapi karena ya emang gue seneng aja sih bikinnya. Kayak Oi bang. Oi bujang. Jadi di bacotan gue Mobile Legends Bembeng telah melahirkan banyak figur, mulai dari profesional hingga YouTuber terkenal. Sebut saja Emperor, Just No Limit, Aura, Donkey, dan banyak figur yang kini sukses menjadi idola bagi fansnya. Namun, ada satu idola yang wajahnya masih jadi rahasia dan bahkan bukan merupakan pemain profesional. Sosok yang menjadi YouTuber terkenal karena gabut. Dia adalah Hero Is God. Bermodalkan pengalaman sejak season pertama, Hero Is God secara konsisten memberikan edukasi tanpa basa-basi. Kemampuannya membuat Hero Is God dapat membongkar kemampuan hero hingga strategi tim yang bertanding di MPL. Konten yang dibungkus dengan bahasa ringan dapat membuat berkembang dengan pesat. Meski hanya diketahui sebagai mahasiswa biasa, penonton tetap menyukai analisis yang menghibur. Tidak dikenal secara identitas, ia dianggap mempunyai integritas. Dengan analisis yang pas dan mudah didengar fans, nama Hero Is God akhirnya menjadi YouTuber di pencarian teratas dengan editan berkelas. Lalu, siapa sebenarnya Hero Is God? Mari kita saksikan kejutannya hanya di MPL Indonesia Season 8. We own this. Wow, Hero Oh. Is God. Selamat Halo. datang. Halo. Oh, Ada suara nggak? Ada, ini Ada. dia. Oke. Hero Coba nggak ada Is mukanya aja. God. Gak ada muka. Hero Is God ini pertama kalinya kamu ketemu langsung sama Bude Monster, kamu beneran yakin nih nggak mau nunjukin muka kamu nih? Iya, lagi nggak mau aja sih. Lagi suka Oke. gini aja gitu. Orang-orang kan Tapi- pengen dikenal gitu-gitu. Aku nggak dulu deh. Wah, beda. Tapi sebelumnya aku mau makasih Oh. banyak telah mengedukasi di channel pribadi kamu ya Hero Is God ya. Semoga terus mengedukasi untuk para sobat Mobile Legends lainnya ya Hero Is God. Mantap. So, Halo? oh, suaranya kan? Ada, tapi putus-putus tadi sedikit. Oke, Bude silakan. Oke, dan sebenarnya kita semuanya penasaran deh. Kan biasanya kalau streamer tuh pengennya terkenal. Tapi kenapa kamu malah milih jadi seorang anonimus gini sih? Kayak cuma suaranya doang. Kenapa Hero Is God? Ini aja biar seru aja gitu. Soalnya kan kalau misal terkenal tuh nongkrong kemana-mana tuh nggak enak gitu kan. Kayak harus jaim-jaim gimana gitu kan. Kalau misal kayak gini kan ya seru aja. Kalau misal aku pagi-pagi beli nasi uduk nggak ada yang kenal jadi nggak ribet gitu. Iya nggak sih? Oke. Beli nasi uduk, nggak ada yang ribet. Oke. Tapi bisa dibilang nggak sih, mau nanya nih Hero Is God, tapi ini emang bener katanya karena gabut awalnya Hero Is God? Iya gabut aja. Kayak Oke. kan udah semester akhir juga gitu kan. Ya skripsi ntar aja deh gitu. Oke. Nah, Hero Is God kan lo tuh suka ngebedah sesuatu. Gue pengen tanya, lo tadi nonton nggak yang di Alter Ego versus Bigetron? Nonton. Coba Yang gue pengen match 3 ngebedah. aja sih yang game ketiga. Oke, game ketiga kita bedah game ketiga. Kenapa game ketiga Bigetron bisa kalah? Padahal draftnya bisa kita bilang Bigetron punya pick over yang kuat loh menurut Hero Is God. Kurang gak sih? Soalnya ada Harley, Saber gitu kan power picknya tuh di mid game. Sedangkan Alter Ego tuh punya Link, punya Chow, punya Lunok. Jadi kayak di late game tuh lebih owning Alter Ego gitu. Walaupun di early game itu Bigetron tuh dominasi banget, cuma di late game tetap dipegang Alter Ego sih. Oke, berarti ini bisa dibilang Alter Ego udah secure late game ya, menurut Hero Is God ya. Hmm. Jadi kalau misalnya EVOS gak bisa early sampai mid, oh ya udah berarti tandanya Alter Ego take the game ya. Yeah. Oke, tapi kali ini kita bakal lihat ada satu buah video itu tentang El Clasico. Pasti Hero Is God nggak sabar kan nungguin El Clasico. Kita langsung lihat video yang satu ini dulu ya. Oke, let's go, Pak Produser mainkan.
Rivalitas tertua di MPL Indonesia antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi akan kembali dimulai di week ketiga. Laga yang digadang-gadang sebagai El Clasico ini memang pantas dinanti-nantikan. Pasalnya, baik sang macan ataupun raja dari segala raja memang pemegang piala MPL Indonesia terbanyak. EVOS Legends memiliki 2 dan RRQ Hoshi memiliki 3. El Clasico terpanas pertama terjadi ketika kedua tim ini bertemu di Grand Final. Pada saat itu, El Clasico jadi pertemuan dua bintang besar, yakni Just No Limit versus Lemon. Lemon yang masih terkenal dengan keagurannya berhasil membawa RRQ mendapatkan piala MPL Indonesia perdananya. Pertemuan El Clasico di Grand Final kembali terjadi di season 4. El Clasico kali ini jadi tempat dua mid laner bermekanik tinggi saling unjuk diri, yaitu Wan dan Sin. Pada akhirnya, EVOS Legends berhasil menang dan membawa piala perdananya. Walaupun tidak berjumpa lagi di Grand Final, di MPL Indonesia Season 7, El Clasico kembali membara dengan munculnya Sang Bayi Macan melawan Sang Bayi Alien, yang pada Season 6 membawa RRQ Hoshi back-to-back champion. El Clasico di generasi ini dimenangkan oleh EVOS Legends. Di Season 8, El Clasico menghadirkan hal yang baru, di mana kedua generasi rivalitas akan bertemu, yakni Wan versus Sin sekaligus Versik versus Albert. Keempat nama ini dalam performa terbaiknya telah membawa masing-masing timnya juara. Lalu, apa yang akan terjadi di El Clasico dua generasi ini? Saksikan analis lengkapnya hanya di MPL Quickie. We own this. El Clasico yang dinanti-nantikan, histori mereka itu memang panjang banget, apalagi kalau kita bahas di MPL ya, RRQ dan juga EVOS Legend. Ini dua-duanya kayak kemenangannya dua tim ini sama-sama menunjukkan histori mereka gitu. Cuma kalau di MPL ternyata historinya seperti ini ya, Oji ya. Ya, bahkan aku sendiri wardrobe-nya udah El Clasico, Bude. Lihat deh. Sadar gak? Apa tuh? Coba, biru, orange. RRQ emas sih, Oji. Tapi oke, nggak apa-apa, dimaafin ya. Mirip, tapi ngomong-ngomong aku ya, cuma punya warna ini. Iya, udah nggak apa-apa, Oji. Oke, siap. Tapi Hero is God, kamu tuh banyak banget mention player-player yang menurutmu terbaik di role-nya, kayak R7, Anti-Mage, lalu juga ada Sin, lalu ada Versik, dan Albert bahkan juga masuk ke dalam jajaran player yang menurutmu terbaik di role-nya ya, bener kan ya? Ya, gitu. Nah, ini berdua bakal ketemu nih. Dan menurutmu sendiri Bakal di new ketemu, era ya. MPL Season 8 kali ini akan terjadi seperti apa sih? Apa bedanya sama season-season sebelumnya? El Clasico ya, kalau menurut aku sendiri sih yang pasti gamenya harus seru ya, soalnya biar kita yang nonton juga enak gitu kan lihatnya, hype-nya juga dapet. Terus ya jangan yang game kentang 10 menit end gitu, semoga jangan lah, minimal 30 menit gitu. Ntar kalau misal salah satu tim ada yang mendominasi, inilah agak blunder-blunder dikit gitu biar game yang lama ya gak sih? Siap, benar. Kayak yang ini, yang dulu-dulu ya, yang lama gamenya. Tapi Hero is God kan, ini kedua tim ini tuh ya, mereka punya histori juga. Kalau game mereka tuh cepet-cepet banget, 13 menit, 17 menit. Dan kayaknya, aku gak tahu sih ketika dua tim ini punya gameplay yang secepat ini, menurut analismu gimana nih? Ini ya, agresif gamingnya ya, yang dari RRQ sama EVOS itu. Yes, betul. Kalau menurut aku sendiri ya, ini mah menurut aku sendiri ya, jadi kalau misal salah tolong dimaafin aja gitu. Nah, kalau Enggak misal dimaafin. menurut aku yang dilihat dari dari dulu, EVOS itu selalu punya gameplay agresif yang kayak beresiko banget gitu. Jadi mereka itu agresif tapi beresiko banget. Jadi kadang kalau misal maju suka maju banget. Bahkan kalau kepleset kan suka blunder gitu kan. Tapi kalau nggak blunder itu EVOS bakal dominasi banget dengan gameplay yang kayak gitu. Jadi agresifnya itu agresif yang beresiko. Sedangkan kalau misal RRQ menurut aku itu sama agresif juga. Cuma RRQ itu agresifnya yang lebih disiplin gitu. Yang kalau kata Tali tadi ini kan sadis, sabar dan disiplin. Jadi kalau misal ngedive itu kadang kalau udah dapet yang mereka pengen ya udahan mereka mundur gitu. Menurut aku gitu ya. Kalau salah ya udah hujat aja, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita kan punya opini masing-masing. Tapi ada poster yang kita bakal tunjukin buat Hero is God dan kawan-kawan. Langsung aja. Ini dia posternya. Capcus. Dan ini yang tadi kita bahaskan tentang average time dari kedua tim ini. Kayak di season yang ke-7 itu cuma 16 menit. Ke-8 itu EVOS 17 menit dan RRQ 15 menit, bahkan lebih sadis lagi. Tapi kalau menurut ramalannya ini untuk early game-nya, untuk EVOS dan RRQ, gimana nih?
Kalau misal menurut aku ya, kalau EVOS pegang hero-hero yang kayak Grok gitu, Angela atau hero-heronya Bang Tato tuh yang galak-galak itu lebih megang EVOS sih. Oh, Meskipun Albert jadi- punya power pick kayak Ring gitu kan. Jadi Tapi menurut aku sih lebih ke EVOS sih kalau misal EVOS pegang hero kayak gitu ya. Kalau Oke. misal enggak ya sama-sama agresif aja. Oke gini, coba Oke. kalau misalnya aku bilang Hero is God dari kedua belah pihak nih, RRQ dan EVOS punya powernya masing-masing. Kalau menurut Hero is God dari data yang udah bertanding, EVOS RRQ, El Clasico kali ini menang siapa? Aduh, nggak tahu tuh. Aku ini takut dihujat. Oh, Atau nggak jangan- skornya. Nggak usah sebut timnya tapi skornya kira-kira berapa? 2-1 deh. 2-1 Oke. biar seru. Oke kalau gitu Budi. 2-1. Oke deh, kalau gitu Hero is God, kita akan lihat ya akan 2-1 atau enggak sesuai dengan prediksi banyak orang sebenarnya. Dan thank you banget udah bergabung di MPL Quickie. Sebenarnya kita kepengen ngobrol-ngobrol panjang banget, tapi apa adanya semua orang ini kepengen nungguin El Clasico. Begitu pula dengan Hero is God, kita tunggu juga. Dan thank you so much Hero is God. Thank you Bude, thank you Hero is Bang God. Maji. Bye-bye. Thank you